uh, analisis numerik. Jadi kita sudah minta kan kepada kalian untuk masuk minggu lalu itu langsung ke akar-akar persamaan, di bahan akar-akar persamaan, dan saya minta kepada kalian untuk memindahkannya ke dalam format Excel. Sudah belum dilakukan itu? Nah, ini waktu itu saya minta kepada yang saya tunjuk itu harus bisa memaparkannya ya. Di bahan akar-akar persamaan itu ya. Jadi ada metode tertutup dan terbuka. Jadi minggu kita akan mengeksplor masalah metode tertutup, metode bagi dua, dan metode interpolasi gitu. Jadi yang ini ya, saya minta Anda membaca ini lalu menerjemahkan konsep metode bagi dua ini, breaking method ini untuk dipindahkan ke dalam bentuk Excel ya, format Excel dengan rumus dan segala macamnya. Jadi saya kemarin bersepakat, ini kenapa orangnya makin berkurang nih? Bersepakat dengan Pak Yakni gitu ya, bahwa beliau nanti akan menerapkan konsepnya nanti mengerjakan numerik itu menggunakan MATCAD. Ya. Jadi MATCAD itu hampir mirip kalau Anda mengerjakan tugas itu menggunakan Excel ya. Saya familiar dengan Excel, kalau Pak Yakni inginnya menggunakan MATCAD. Jadi perhitungan, rumus segala macam itu langsung bisa dieksekusi ya. Jadi rumus itu seperti program yang terbuka gitu, dan bisa ditambahin teks, keterangan di samping-sampingnya. Nah, saya juga berkeinginan yang sama ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda mengerjakan tugas, itu nanti ada lembaran tugasnya di sini ya. Anda mengerjakannya di sini. Lalu ada keterangan cara mengerjakannya itu ya di sampingnya itu. Jadi step by step itu bisa Anda jelaskan di situ gitu ya. Anda bisa belajar langsung menerapkan ya, menggunakan ini. Seperti rumus ini ya. Ini kan langsung diterapkan bagaimana memformat formulasi yang rumus ini ke dalam bentuk Excel ya. Lalu ada keterangan seperti dan seterusnya gitu. Nah, ini yang saya maksud gitu ya. Nah, saya kira Anda sudah mengerjakannya sekarang, dan saya minta siapapun yang saya tunjuk bisa menjelaskannya ya. Oke, siapa yang bersedia atau saya tunjuk? Saya boleh, Pak. Siapa itu? Fitria? Lintang. Nanti Anda. Saya minta Rio Agustinus ya. Ya, Pak. Anda yang ini. Untuk dua-dua metodenya, Pak, atau yang bagi dua dulu, Pak? Kalau Anda mau dua-duanya boleh, yang ini juga boleh. Nah, itu silakan Anda ini ya, Anda share ya. Baik, saya izin share screen ya, Pak. Share. Apakah sudah terlihat tampilan Excel saya? Anda sudah bisa sih share gitu? Oh ya, sudah. Sudah terlihat ya, Pak? Udah. Oke, jadi Nah, ini Jadi ini saya pertama menggunakan metode bagi dua terlebih dahulu. Jadi kita kan soalnya kemarin itu. Coba Anda sandingkan dengan ini, dengan format, dengan ini ya, dengan Excel, dengan apa namanya, step by step langkah-langkahnya itu loh, yang tadi. Yang dari presentasi Bapak itu? Ya, boleh. Dari tempat lain juga boleh. Nah, jadi gini ya, caranya itu. Kalau ini kan Anda langsung share Excel ya.
Iya. Coba Anda share-nya itu beda ini ya. Nanti saya kasih ini. Share-nya itu waktu Anda nge-share itu nah itu Anda bagian jangan di basic ya, tapi di bagian advance, lalu portion of screen ya. Itu pilih yang itu. Portion of screen di advance. Jadi apapun yang ada di layar itu akan tampil gitu. Jadi Anda sandingkan aja itu di kiri, sebelah kiri dan sebelah kanannya itu. Oke ya. Berarti saya ulang share-nya, Pak. Ya, boleh. Maksudnya itu screen saya gitu, Pak, bukan Excel-nya saja yang di... Ya, dua-duanya. Kan di Windows-nya kelihatan semua. Coba Anda share dulu. Share advance ya. Di bagian satu ada advance, terus Ya. portion of screen. Ya, terus? Ya, pilih yang bagian portion of screen itu, yang kotak di agak tengah gitu. Nah, gitu. Ini apa nih? Excel ini. Ini layar komputer Anda yang di share itu. Iya. Kok saya nggak bisa ngeklik apa-apa ini? Salah Anda, salah ini. Ini. Jadi bagian basic ya. Bukan screen. Itu di atas itu kan ada basic, advance sama file. Ya, Pak. Nah, yang bagian advance. Ya. Terus yang bagian yang keduanya. Ya, portion of screen kan, Pak? Ah, iya. Dia langsung jadi begini, Pak. Ya udah, bebas aja lah. Yang biasa aja lah. Yang Anda biasa tadi. Nggak mungkin begini saja, Pak. Ya, oke. Jadi, Jelaskan. Ya, jelaskan lah. oke, jadi kemarin kan dikasih persamaan itu X pangkat min X plus 1 sama dengan 0. Nah, jadi dari persamaan ini kita pengen cari akar yang memenuhi persamaan ini. Kemudian kita dikasih range min 1 sama 0. Nah, itu kita masukin dulu. Sebagai dari iterasi pertama itu kita masukin batas A-nya itu min 1 dan batas B-nya itu 0. Nah, kemudian di sini kita buat suatu batas tengah gitu yang didapat dari penjumlahan A dan B, terus kita bagiin 2, kita dapat C sebagai batas tengahnya. Nah, kemudian kita kan udah ada 3 nilai nih, A, B, sama C gitu, Pak. Nah, kita masukin ke persamaan tadi, X, pangkat min X plus 1 itu. Terus kemudian dapat gini hasilnya. Coba, ini. Oke, nanti ya, silakan aja. Oke. Nanti kita dapat, kalau dimasukin A hasilnya segini, dimasukin B hasilnya segini, dan kemudian kalau dimasukin C itu hasilnya segini. Nah, untuk iterasi selanjutnya itu, kita pakai ketentuan yang di metode bagi 2 kemarin, yang ini. Masukin di Excel-nya itu, kalau nilai dari FA dikalikan dengan FC itu lebih besar dari 0, maka untuk nilai A dari iterasi kedua itu kita pakai yang C dari iterasi sebelumnya. Kalau nilainya itu tidak memenuhi dari FA dikali FC lebih besar dari 0, maka yang kita ambil itu adalah nilai A dari iterasi sebelumnya. Nah, kalau untuk nilai B-nya itu kebalikannya. Kalau FA dikalikan dengan FC lebih kecil dari 0, maka yang kita ambil itu adalah nilai C dari iterasi sebelumnya. Dan kalau dia tidak memenuhi dari if yang sudah saya masukkan di sini, maka yang kita ambil itu adalah nilai B dari iterasi sebelumnya. Untuk C-nya itu sama saja, yaitu nilai A ditambah B dibagi 2, dan untuk FA, FB, FC-nya itu sama saja dimasukkan nilai A, B, dan C-nya itu ke persamaan yang udah ada. Nah, kemudian untuk nilai errornya ini sendiri, kita bisa dapat dari membandingkan nilai dari C ini, kita masukin ke dalam rumus, yaitu nilai C pada iterasi yang sekarang dikurangi dengan nilai C pada iterasi sebelumnya, dibagikan dengan nilai C pada iterasi sekarang. Kita dapat nilai errornya berapa, gitu. Sebentar. Nah, untuk iterasi kedua ini kita dapat errornya 0,33, itu mungkin masih cukup besar ya untuk errornya. Nah, untuk ke bawahnya itu kita kopikan saja rumusnya ini. Nanti dia bakalan ke bawah melakukan operasi sesuai dengan
iterasi yang udah saya jelasin barusan. Nah, kemudian kita terusin saja iterasinya. Mungkin kalau untuk di contoh di presentasi Bapak itu sampai iterasi ke-10 saja. Nah, di sini saya mencoba tambah iterasinya gitu sampai dapat errornya itu 0. Didapat nanti akarnya itu minus 0,56714. Itu mungkin, Pak, untuk metode bagi 2. Oke, hasil untuk yang metode interpolasi linear. Nah, untuk metode interpolasi linear, ini saya dapat hasilnya sama juga, Pak. Akarnya itu 0,56714. Oke. Nah, itu Anda menggunakan metode yang kedua ini. Itu persamaan yang Anda gunakan untuk nilai interpolasinya ya, untuk batas A, batas B-nya itu interpolasinya gimana? Itu kan kalau Anda gunakan di sana itu kan nggak cocok tuh. Yang gunakan yang dari format yang saya beri itu. Ya, Pak. Karena itu salah ketik gitu ya. Untuk yang saya gunain ini, kalau saya bandingin dengan yang presentasi Bapak, mungkin adalah beda sedikit angkanya gitu, Pak. Jadi untuk yang saya gunain ini, saya pakai, itu saya melihat beberapa referensi, salah satunya video tutorial di YouTube itu saya sekalian belajar juga, Pak, gitu. Ya. Jadi untuk itu, yang nilai X-nya itu loh, klik nilai X-nya. X bintang ini ya, Pak? Ya, itu. Nah, ini kalau kita lihat itu klik ya, diklik di sana. Di ini ya. Ya, nah terus kelihatan yang ngambil selnya kemana. Iya. Nah, jadi untuk rumusnya ini yang dipakai itu XI plus 1, yaitu sel C3 dikurangi dengan E3 itu adalah FXI plus 1 dibagi dengan FXI plus 1 dikurangi dengan FXI dikalikan dengan XI plus 1 dikurang XI. Nanti dapat X bintangnya berapa itu. Ya. Nilainya sama ya, jadi ya, akar persamaannya. Hasilnya sama, Pak, saya dapat ini. Oke. Nah, ini sekedar saran kepada Anda gitu ya. Itu untuk nilai eksponen itu kalau nggak salah sudah saya sampaikan kemarin. Eksponen itu coba Anda ketik sekarang sama dengan EXP, ketik EXP, EXP begini, dalam kurung 1 kurung enter. Oh iya. Jadi Anda ganti itu nanti yang eksponen ya, E tadi, jangan langsung Anda ketik sendiri gitu, tapi ganti. Masukkan ke dalam rumus. Nah, yang kedua, nanti Anda lengkapi penjelasan Anda tadi ya. Itu kan sekarang Anda ingat, tapi nanti Anda kalau beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian Anda nggak ingat lagi begitu nanti Anda butuh ya. Karena numerik ini akan dibutuhkan terus ya, tidak terbatas hanya untuk waktu di numerik saja, tapi nanti Anda ketemu masalah-masalah itu Anda butuh ini, benar. Paham ya? Dan Anda langsung ngerti itu ya. Oke. Sekarang terima kasih ya, bagus Rio ya. Oke. Nah, ini saya izin stop ya. share dulu. Oke. Nah, ini saya suka gitu ya. Siapapun yang saya tunjuk dan langsung bisa gitu. Nah, masalahnya ini kenapa orang-orangnya ini semakin lama semakin berkurang ya? Tinggal 17 orang ini. Kenapa ya? Ketakutan atau gimana? Oke, sekarang si Fitria ya. Lintang. Kamu dipanggil Lintang. Iya, Pak. Izin share screen, Pak. Silakan. Nah, ini ada keterangan lah. Nah, gitu. Nah, ini yang masih proporsi tadi ya. Jadi yang ditangkap itu adalah benar-benar di layar gitu, bukan hanya cuma Excel saja gitu. Ya. Bentar, Mbak. Ini lebih baik di ini. Pak, jadi
untuk yang bisection, metode bagi dua, itu pertama-tama kita masukkan selang berdasarkan yang sudah ditentukan dari soal. Soal persamaannya itu E eksponen pangkat min X plus 1 sama dengan 0 dengan range min 1 sampai 0. Jadi ini kan sudah ada range min 1 dimasukkan ke A dan 0 dimasukkan ke B. Nanti untuk nilai C-nya ini itu karena bisection kan bagi dua. Jadi selang yang terkecil ditambah dengan selang yang terbesar A tambah B dibagi 2. Ini hasilnya. Nah, terus setelah kita dapat nilai A, C, dan B, itu dimasukkan ke persamaan tadi yang ini. Persamaan ke X dikali E pangkat min X itu. Didapatkanlah hasil ini. Sudah menggunakan tadi eksponen EXP, dimasukkan rumusnya. Dapatlah hasil ini, dan kita lanjut ke iterasi kedua. Nah, untuk selang di iterasi kedua, nilai A dan B-nya, itu kita menggunakan rumus if. Jadi, kalau misalnya hasil kali ini A dan C, hasil kali FA dan FC itu kurang dari 0 alias negatif, berarti yang diambil itu C8. Kalau di sini 8, berarti A. Yang diambil itu A. Seperti pada di PPT tadi. PPT yang ini. Ketentuannya yang ini. Kalau dia kecil, dia ngambil A. Kalau dia besar, dia ngambilnya yang C. Nah, terus begitu juga sama kayak yang B. Untuk yang di iterasi kedua, di B, hasil kali dari FC dan FB. Tapi kalau tadi kan FA dan FC, sekarang FC dan FB. Kalau hasil kali FC dan FB itu kurang dari 0 atau negatif, dia ambil yang E8. E8 atau ambil yang B. Tapi kalau dia lebih besar atau positif, dia ambilnya yang C, selangnya. Nah, kebetulan yang di sini kan dia positif. Dia positif. Jadi dia ambilnya yang 1. Sampai seterusnya, itu kan ini sudah ada ini Pak, sudah ada rumusnya. Ditarik ke bawah. Ditarik ke bawah nanti akan dapat rumus sampai iterasi sekian. Nah, di sini ada galat Pak. Galat itu rumusnya A tambah B dibagi 2. Rumusnya galat yang sekarang dikurang dengan galat yang sebelumnya dibagi galat sekarang. Dihasilkan, ditarik ke bawah, terus dihasilkan sampai ke 0. Sebenarnya sampai iterasi 20 atau 21 saya sudah melihat angka yang berulang di bagian C, yaitu C itu kan akar persamaannya yang dicari, Pak. Untuk memastikan saja, saya panjangkan lagi dari 20 atau 21 ini sampai ke 25. Karena kan kalau mau dilihat kan ini sebenarnya mendekati kan, Pak. Masih banyak angka 0,000 di belakang. Jadi saya ingin memastikan memang ini atau masih ada angka yang lain untuk akar persamaannya. Ternyata sampai iterasi 25 pun sama. Min 0,567143. Berarti dapat ditentukan akar persamaannya ini dari metode bisection. Selanjutnya, untuk yang interpolasi linear, sebenarnya sama konsepnya dengan bisection. Tapi kalau interpolasi linear, bedanya di rumus. Dia memakai rumus interpolasi yang disederhanakan jadi seperti ini. B min FB dikali dalam kurung B min A, kurung dibagi dengan FB min FA. Yang pertama, masukkan selang 1 dan 0 di A dan B. Setelah itu kita cari nilai C-nya. Nilai C-nya dengan masukkan nilai ini ke sini. Yang ini juga dicari, masukkan nilai A ke persamaan, dapat ini, masukkan nilai B, dapat ini, baru bisa dicari C. Setelah dapat C, baru dimasukkan ke sini, nilai C-nya. Berulang, kita cari ke iterasi yang kedua. Untuk iterasi kedua, itu menentukan batasnya dengan if yang kalau A, FA kali C, kalau B, FB dikali C.
Kalau dia kurang dari 0, maka dia akan tetap ini. Kalau dia lebih, maka dia akan C. Kalau yang di FB, kalau FB dikali FC kurang dari 0, maka dia akan B tetap. Tapi kalau dia lebih atau positif, maka akan dapat C untuk selang selanjutnya. Kita tarik ini sampai ke bawah. Jangan lupa untuk mengecek nilai galat. Galat sekarang dikurang galat sebelumnya dibagi galat sekarang. Ditarik sampai iterasinya 0. Setelah saya lihat, ini ketemu angka yang sama dengan bisection. Jadi tidak perlu dicek lagi apakah angkanya berulang, karena memang karena angkanya sudah sama antara bisection dan interpolasi, jadi memang benar angka persamaannya itu min 0,567143. Mungkin seperti itu Pak penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke. Sekarang coba kamu yang bagian yang ini ya, bagian yang kolom terakhir itu Anda lebarin coba kolomnya. Yang ini ya Pak? Ya. Lalu Anda blok tuh, blok ya, blok. Ini sel ininya di ini apa namanya? Ya, dipanjangin. Nah, itu apa artinya? Nah, lalu Anda itu pindahkan. Enggak, kenapa dihapus? Nggak usah dihapus. Oh. Oke. Anda pindahkan aja nih, ini pindahkan aja, move kemana gitu, move ke atas, bagian atas, enggak, bagi yang akar persamaan terakhir tadi, yang tulisan Iya. itu, sama 3 kolom, ya 3 kolom, pindahkan ke kemana gitu, ke atasnya aja, ke atas lagi, di atas lagi, taruh di mana gitu. Iya Pak, sudah ditaruh di sini. Sudah ya. Sekarang yang kolom baris 19 itu Anda kopikan ke bawah coba. Satu baris aja. Nah, Anda kopikan ke bawah. Satu baris saja. Terus sampai berapa kali lah gitu. Nah, sampai di sini. Sampai situ ya. Nah, Anda nggak ngecek ininya lagi ya, tanda-tanda lagi ya. Nah. Enggak Pak, karena kalau lihat dari sini langsung, kalau FA kali FC minus. Oke. Ya, nah itu sebenarnya bisa dibuat kondisi ya dalam pemrograman itu. Jadi inilah tingkat ketelitian yang saya maksud kemarin itu ya. Anda berhenti tadi di baris ke-19 ya? Iya Pak. Nah, karena anggapannya itu karena Anda melihat sudah 0 di situ, padahal kan baru berapa desimal itu. Tapi kalau dibuka lagi, oh ternyata masih ada angkanya itu. Artinya soal ketelitian ini cuma soal permintaan ya. Kita mau seteliti apa gitu menghitung gitu ya. Jadi mau berapa baris itu bisa ya. Nah, masalah itu di bawahnya terjadi error ya. Ya itu memang batasnya barangkali ya. Dan itu dalam program itu bisa dikondisikan apabila begini maka ininya begini gitu. Program itu stop gitu ya, nggak usah dilanjutkan lagi. Nah inilah sebenarnya orang yang dari zaman dulu itu ya mengerjakan pemrograman numerik itu menggunakan Fortran atau bahasa program yang banyak itu ya. Nah ini kita menyelesaikan dengan Excel sama saja ya. Kita cukup familiar kan dengan Excel. Nah sementara bahasa program yang saya sebut tadi, Fortran, Basic, macam-macam itu Anda untuk belajar bahasa programnya sendiri itu makan waktu juga. Jadi nggak efektif ya. Belum tentu juga kepake ya. Belum tentu juga kepake untuk selanjutnya. Nah tapi kalau Excel, kemampuan Anda mengeksplorasi ini menggunakan Excel itu kepake sampai kapanpun ya. Kalau selagi belum ada spreadsheet yang bisa mengalahkan Microsoft Excel, itu rasanya Excel ini masih bisa dipakai. Karena yang saya katakan kemarin itu, Excel ini kemampuannya itu hebat sekali ya. Yang mengerjakannya ribuan orang dan nggak ada satu orang pun yang sangat ahli sehingga bisa menguasai semuanya. Paling tidak
ya paling tidak dia ada sebagian yang tidak dia kuasai, termasuk saya. Saya itu mungkin nggak sampai 1%-nya tahu soal Excel ini, nggak sampai ya, bisa 0,01% yang saya tahu cuma Excel ini. Selebihnya saya nggak tahu. Jadi masih banyak yang bisa di explore dari Excel. Yaitu promosi saya ke Excel gitu ya. Karena ini kita bisa pakai sebagai bahasa program. Oke. Nanti silakan apa yang sudah dikerjakan ini ya. Anda ini tutup aja nih. Bintang. Terima kasih ya. Bagus ya, Anda cukup menguasai ya. Ya sama dengan komentar saya terhadap Rio tadi, kalau saat ini Anda paham karena Anda mengerjakannya sendiri ya. Jadi masih ingat gitu bahwa ini itunya ini ngelinknya ke sini gitu. Tapi beberapa minggu, beberapa hari kemudian Anda mungkin lupa gitu ya. Lupa kalau ini gimana dulu ngerjainnya itu. Nah, jadi supaya Anda nggak lupa, Anda buatlah narasi di sebelahnya itu. Ya. Bisa menggunakan snipping tool dipastekan aja di sel sebelahnya itu. Bisa juga Anda ketik sendiri menggunakan equation ya. Equation yang ada di ini ya. Menggunakan equation yang ada di fasilitas itu ya. Di Microsoft ya, ada. Bisa. Ya, yang paling mudah tuh di ini aja tuh, di snipping aja. Anda bahan cari di Google, Anda pakai, Anda snipping. Nah, itu kebiasaan itu sudah banyak dilakukan oleh banyak orang. Karena akhirnya dia itu langsung mendapatkan referensi yang mau dipakai, nggak perlu ngopi semuanya, cukup bagian yang mau dipakai saja, termasuk rumus-rumus tadi, dan langsung diterapkan di Excel gitu. Langsung kelihatan di situ langkah ininya itu ya. Nah, ini terus dikasih narasi gitu, narasi ceritanya tuh bagaimana yang Anda ceritakan tadi, itu Anda ketik tuh kesimpulannya di sana itu, sehingga selain Anda ada orang lain yang bisa mempelajarinya ya. Dan itu kalau Anda sebagai ini mungkin akan dilihat oleh adik tingkat ya, oleh teman-teman yang nggak belajar gitu ya, yang pengen belajar. Nah, itu Anda bisa ini. Nah, ya itu amal Anda gitu ya, jangan yang sungkan-sungkan gitu ya. Bagus ya, jadi sudah sangat ini ya, sudah sangat baik keduanya. Yang saya tunjuk langsung ini, nggak ada yang ini. Oke, saya beri satu kesempatan lagi sebenarnya nanti ya. Ada nggak yang mau show off lagi selain dari Fitria Lintang? Ada nggak yang mau show off lagi, yang mau menunjukkan kerjaannya? Nggak apa-apa, sama ya, yang penting Anda bisa menjelaskan. Ada nggak? Kalau nggak ada, saya ini ya, saya minta apa yang dikerjakan tadi harus dikumpulkan hari ini pukul 13.30 batas terakhirnya ya. Kumpulkan di sini di apa namanya, di ini khusus yang untuk mahasiswa Palembang ya, untuk mahasiswa Palembang ya. Ya, ini untuk mahasiswa Palembang saja ya, walaupun ini sebenarnya semuanya bisa, tapi mahasiswa Palembang saja. Karena nanti yang Indralaya khusus di atasnya ini. Ya. Nah, untuk minggu depan ya. Bukan untuk minggu depan. Untuk yang hari Sabtu, saya minta tugas yang sekarang kan ada metode terbuka dan metode tertutup ini ya.
Saya minta ada metode terbuka, tertutup, dikumpul hari ini, 2 metode tadi, metode bagi 2 dan metode interpolasi. Dan untuk yang hari Sabtu, ya, itu metode terbuka, ya, metode terbuka, metode Newton-Raphson dan metode Secant, ya. Metode Newton dan metode Secant itu dikumpulkan hari Sabtu. Sabtu batas terakhirnya pukul 12 siang, ya. Karena Anda mungkin mau berlibur ya sorenya itu ya. Atau kalau selesai ya hari Jumat atau Jumat malam atau Sabtu pagi sudah Anda upload, nggak masalah. Ya. Nah, cara mengerjakan juga sama ya. Cara mengerjakan juga sama. Nah, jadi saya menginginkan Anda mengerjakannya itu. Di dalam sheet itu Anda masukkanlah keterangan-keterangan yang bisa mendukung dari ini Anda ya. Nah, ada rumus-rumus, ada step by step, dan ini bisa Anda dapatkan ya dengan cara snipping tadi ya. Dan ini yang dari bahan yang saya berikan kemarin bisa Anda snipping juga taruh sini. Dan ini sebagai ini apa namanya? Validasi bahwa yang Anda kerjakan itu sudah sama dengan yang di buku. Kalaupun nanti ada yang berbeda gitu ya. Ini ada yang berbeda. Nah, kenapa beda? Nah, ini seperti ini ya. Kenapa beda? Ya, karena mungkin ya nggak masalah. Yang penting angkanya terakhirnya sama gitu ya. Angka terakhirnya itu sama. Nilai yang seperti yang Lintang dapatkan tadi ya sama gitu ya. Nah, ini yang akan menjadi apa namanya? Ya, menjadi karya Anda nanti ya. Yang bisa Anda pakai untuk kapanpun. Karena inilah program. Nah, jadi soal yang kita pakai itu sebenarnya cukup satu saja. Soal yang pertama yang Lintang sebutkan tadi ya. Soal yang pertama dengan rentang 0, 1, 1 ya. Mestinya jawaban bagi 2 dan metode linear itu sama. Tadi Lintang sudah sama ya? Ya, Pak, sudah. Ya, Rio juga sama gitu ya. Nah, untuk metode Newton-Raphson dan metode Secant gunakan soal yang sama juga. Hasilnya harus sama ya. Nah, kita maunya ya, kita menuju ke sini ya. Jadi Anda itu saya katakan tadi, kita mau apa namanya? Anda itu semi memprogram gitu ya. Jadi namanya program itu ya. Namanya program itu ketelitiannya itu tergantung dari permintaan ya, tergantung dari kebutuhan. Seperti tadi yang Lintang tadi bisa diteruskan ke bawah, tinggal kopikan aja ke bawah. Rumusnya 1 kali dibuat. Nah, untuk metode bagi 2 itu ada sebenarnya ini bisa dikondisi. Artinya rumus ini bisa dibuat semacam rumus pilihan ya. Ada kondisi yang bisa memilih ya. Jika ini negatif maka pakai rumus ini, jika ini positif pakai ini. Jadi dari awal tuh bisa dikopikan ke bawah. Tapi kalau yang sekarang itu belum bisa ya. Belum bisa karena belum diprogram. Tapi sebenarnya bisa diprogram. Jadi kalau sudah terprogram, artinya mau ditarik ke bawah ya. Ditarik ke bawah kemana saja itu langsung bisa dihitung, langsung bisa ini misalnya ya. Nah, gitu. Nah, nih nilainya sama tuh mau berapa saja ya, mau berapa saja tuh nanti ini. Nah, ini nggak kelihatan ini 000 tapi sebenarnya yang ini ya ini, nah ini ada angkanya ini, nah itu ya begitu ya. Nah, tergantung kebutuhan. Nah, ini kita nggak sebanyak itu ininya ya, nggak perlu sebanyak itu, tapi cukup 20 saja atau berapa saja gitu ya. Itulah sampai sampai dengan batas kita memprogram. Ini bahasanya. Yang kita dapatkan itu adalah yang ini ya. Programnya. Tinggal mau dipakai kebutuhan kapan saja bisa.
Lalu rumus ini ya bisa menyesuaikan dengan rumus yang digunakan gitu ya. Nah, biasakan untuk jangan ada manual dalam sini ya. Nah, ini saya kasih tanda-tanda inilah letak manual. Kalau biasanya saya tuh yang manual tuh dikasih warna khusus ya, biasanya warna merah. Yang ada perubahan-perubahan itu dikasih warna lagi, sehingga itu menjadi kode. Kalau itu nggak bisa dikopikan langsung, dia harus disesuaikan dulu ya. Oke ya. Nah, ini juga nih masih ada penyesuaian seperti tadi karena banyak kondisi. Tapi kalau mulai metode Newton-Raphson dan metode secant itu biasanya rumusnya itu sudah langsung bisa dipakai dari start dari awal sampai dengan ujung itu langsung bisa dipakai ya. Saya kasih lihat contoh ininya ya. Nih, ya. Jadi saya kasih contoh sedikit gitu ya untuk penerapan metode secant ya. Penerapan metode secant. Jadi untuk formulasi yang nanti yang ada di ini ya, formulasi untuk menentukan akar suatu persamaan yang macam-macam itu kembali lagi ke matematika biasa gitu ya. Bagaimana Anda bisa menurunkan persamaan matematiknya itu ya. Nanti setelah itu jadi itu baru diterapkan dengan menggunakan metode secant atau metode apapun. Nah, metode secant dari 4 metode yang saya berikan di kuliah ini, yang paling sering dipakai orang untuk kemana-mana itu metode secant karena metode ini paling simpel gitu ya, paling simpel dan itu manfaatnya itu ini saya gunakan pada saat saya sekolah kemarin gitu ya, waktu saya S3 kemarin ya di seniman tahun 2012 bayangkan ya. Jadi ini ada misalnya begini ya. Jadi di dalam saluran ini contoh saja ya. Dalam saluran itu kan ada, kita anggap saja penampangnya itu sama seperti pelum, tapi ini bentuknya trapesium gitu ya. Bentuknya trapesium, itu ada kemiringan ya, ada dimensi ya, kedalaman dan lebar ya, lebar bawah dan lebar atas. Lalu ada kemiringan tebing, ada juga kemiringan dasar saluran ya. Ini kita ingin, kalau Anda sudah pernah kuliah hidrolika dengan Pak Baitullah, itu ada metode ada masalah bagaimana kita mencari kedalaman normal. Pernah nggak itu, Nicholas? Dengan cara coba-coba ya. Akhirnya kan dengan cara coba-coba itu untuk mencari kedalaman normal. Sebab pada saat air berisi, kedalaman di tiap elevasi, di tiap titik itu beda-beda ya. Beda-beda. Karena kemiringan saluran juga beda-beda kan. Bukan, kemiringan saluran itu ada kemiringan saluran, dasar saluran. Permukaannya water balance ya, water pass ya. Jadi kedalamannya beda-beda. Nah, kedalaman beda-beda ini ya, kita istilahkan namanya kedalaman normal. Kedalaman normal itu dalam kondisi debit sekian dengan bilangan-bilangan Darcy, bilangan apa segala macam yang sudah ditentukan ya. Sudah ada konstantanya, itu kita bisa menghitung kedalaman normal. Nah, untuk mencari kedalaman normal, ini biasanya kita langsung dapat rumus ini saja ya, mencari kedalaman normal ya. Tapi untuk menurunkan dari awal, misalnya ini saya kemarin itu ini soalnya begitu gitu ya. Soalnya begitu sehingga dapatlah persamaan
setelah memasukkan apa yang bisa diketahui dari banyak persamaan, ya, persamaan versi, persamaan meaning, persamaan apa namanya rasional dan segala macam, sehingga itu digabungkan, itu bisa mendapatkan persamaan ini. Nah, persamaan ini kan masih persamaan yang macam-macam ini, ya, persamaan yang apa namanya fungsi H, ya, fungsi kedalaman yang melibatkan banyak parameter di dalamnya. Ada banyak faktor yang bisa yang ini, ya, setelah diturunkan macam-macam tadi. Nah, dari persamaan ini, ya, inilah yang kita masukkan ke dalam metode SECAD. Tidak lagi sederhana, persamaan ini tidak lagi sederhana, tapi sudah ini apa namanya sudah melibatkan banyak parameter, ya. Nah, banyak parameter ini apakah bisa dihitung menggunakan ini, untuk mendapatkan akar-akar persamaan dari kedalaman H tadi, fungsi H tadi. Nah, inilah hanya kita gunakan metode SECAD ini. Jadi ini sama seperti tadi, ya, kita kopikan, ya, ke bawah, itu nggak berubah gitu, ya. Mau di ini kan berapapun itu bisa gitu, ya. Terus yang menentukan lagi di sini delta H-nya, ya. Delta H ini kan ada, nah di numerik itu ada, semakin mau teliti itu semakin kecil deltanya, ya. Kalau kita tadi kan metode bagi dua, ya, deltanya itu, ya. Jadi ada selang 0,1 sampai dengan 0, ya, minus 0,1 sampai dengan 0, itu setengahnya minus 0,5, lalu setengahnya lagi 0,75, minus 0,75, setengahnya lagi minus sekian-sekian, itu, ya, di posisi-posisi itu. Nah, ini dengan cara SECAD ini delta H-nya itu bisa kita tentukan, mau 0,5 mau ini bisa ditentukan masing-masing. 0,1 bisa, ya, kok berubah, ya. Nah, ini ada yang ini, ya. Lupa ngubahnya di mana. Nah, itu nanti dia akan mengatur sendiri nanti per delta H-nya itu, sehingga nanti langkah step iterasinya itu bisa kita tentukan. Dan inilah saya bilang tadi, ya, kalau kerangkanya sudah Anda buat, maka Anda bisa menerapkan ini dengan macam-macam persoalan nanti di ke depan gitu, ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Jadi tugasnya yang sekarang ini, ya, Anda kumpulkan apa adanya hari ini pukul 1.30 paling lambat. Ya. Lalu hari Sabtu, Pak, ya, izin Pak, itu untuk pengumpulannya di e-learning itu di setting jam 1.30 baru dibuka, Pak. oh, 1 dibuka, ya. Cek lagi. Oh iya, ya. Sampai dengan ini 13.30. Ini kita buka pukul 12, ya. Oke, bisa nih, ya. Nah, ya, silakan kumpulkan. Nah, hari Sabtu, ya, nah, ini juga mesti dirubah nih.
Oke, ya. Hari Sabtu, Anda kumpulkan keempat-empatnya, ya. Seperti satu sheet seperti ini, ya. Metode bagi dua, metode ini, metode Newton-Raphson, metode secant, dengan satu soal, ya. Satu soal yang sama, sehingga nanti hasilnya harus sama antara satu dengan yang lainnya tadi. Ya. Sampai sini jelaskan ininya ya, tugasnya ya. Pak, itu pakai persamaan yang tadi berarti Pak ya, yang sudah dikerjakan, Ya mana? yang sudah kami Ya. kerjakan itu kan Ya, ada Anda soal. terserah mau pakai rumus dirubah boleh ya untuk hari Sabtu ya. Kalau nanti kumpulkan apa adanya aja, yang tadi Anda sudah kerjakan kumpulkan aja. Nah, satu lagi, dilengkapi dengan narasi-narasi tadi. Dilengkapi dengan template, dilengkapi dengan rumus, dilengkapi dengan keterangan-keterangan gitu ya. Untuk hari Sabtu, ya, untuk hari Sabtu. Sehingga itu jadi program abadi Anda nantinya. Ya. Paham ya? Paham Pak. Berarti semuanya Pak ya, sampai Ya, yang semuanya. gitu. Ya, semuanya. Jadi intinya sebenarnya ada nanti di metode secant. Kalau Anda sudah bisa semi memprogramnya secant itu, ya artinya dalam kondisi apapun ini itu bisa Anda pakai nantinya. Ya. Saya kira cukup ya hari ini ya. Saya ini oke. Nah, sudah banyak stream ini juga. Kira cukup ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi saya tolong sampaikan kepada teman-teman Anda. Sampaikan kepada teman-teman ini apa alasannya ini, kenapa tinggal 18 orang ini ya. 18 orang saja, sisanya nggak jelas gitu ya. Saya kira cukup ya, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.